Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranda. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung beserta dengan fungsinya dan juga sistem peredaran darah. Baiklah, mari kita mulai dari anatomi jantung beserta dengan fungsinya. Bagian yang pertama, bagian ini disebut sebagai vena cava superior. Vena cava superior ini sendiri berfungsi untuk menuangkan darah atau menyalurkan darah yang mengandung oksigen yang sangat rendah sehingga dapat ditampung oleh atrium kanan, sehingga darah yang disalurkan dari vena cava superior ini sendiri menuju ke atrium kanan. Bagian yang kedua disebut sebagai aorta. Aorta ini sendiri memiliki fungsi untuk membawa darah keluar dari ventrikel kiri, yang dimana darah yang dibawa keluar dari ventrikel kiri tersebut merupakan darah yang kandungan oksigennya sangat tinggi, dibawa melalui aorta ke seluruh tubuh untuk disebarkan. Bagian yang ketiga disebut sebagai arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini sendiri berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ventrikel kanan dengan paru-paru, yang dimana ketika ventrikel kanan menerima udara dari atrium kanan, maka otomatis udara yang ada di ventrikel kanan akan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis ini, sehingga arteri pulmonalis ini dibagi menjadi dua cabang, yaitu cabang kanan dan cabang kiri, yang dimana setiap cabang ini sendiri terhubung dengan paru-paru. Bagian yang keempat disebut sebagai vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini sendiri juga terhubung dengan paru-paru, yang dimana memiliki dua cabang, yaitu cabang kanan dan cabang kiri, yang dimana darah yang dari arteri pulmonalis tadi mengarah ke paru-paru dengan maksud untuk membersihkan atau mengalami proses pertukaran gas, di mana darah yang berada di ventrikel kanan tadi yang disalurkan melalui arteri pulmonalis berasal dari atrium kanan, yang dimana atrium kanan tersebut darah yang ditampung di dalamnya itu kandungan oksigennya masih rendah, sehingga disalurkan ke paru-paru dengan maksud untuk mengalami proses pertukaran gas agar mengandung banyak sekali oksigen. Dan setelah mengalami banyak sekali oksigen, maka akan disalurkan ke jantung lagi, ke atrium kiri, yang dimana tempat menampung udara yang mengandung banyak sekali oksigen, sehingga vena pulmonalis ini sendiri sebagai saluran yang menghubungkan atrium kiri dengan paru-paru. Dan setelah udara yang kaya akan oksigen tersebut disalurkan dari vena pulmonalis ke atrium kiri, maka dalam atrium kiri tersebut udara yang kaya akan oksigen akan ditampung. Bagian kelima sudah saya dijelaskan tadi, merupakan atrium kiri yang menampung oksigen, menampung darah yang kaya oksigen yang sangat banyak. Bagian yang keenam disebut sebagai katup aorta. Katup aorta ini sendiri berfungsi untuk menghindarkan darah kembali dari aorta ke ventrikel kiri, yang dimana agar menghindarkan darah bercampur dengan menghindarkan darah agar tidak kembali ke ventrikel kiri, sehingga membuat darah tadi bertumpuk dengan darah yang baru datang dari atrium kiri. Bagian yang ketujuh disebut sebagai katup mitral. Katup mitral ini sendiri terdapat antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, yang dimana fungsinya adalah untuk menutup atrium kiri agar tidak
darah tidak masuk kembali ke atrium kiri pada saat terjadinya kontraksi ventrikel, dan juga agar darah tidak bercampur dengan oksigen dengan darah yang sudah dikumpul, darah yang mengandung oksigen lagi yang sudah dikumpulkan lagi di sini melalui paru-paru. Bagian yang ke-8 disebut sebagai ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini sendiri memiliki fungsi untuk menerima darah dari atrium kiri dan memompakannya ke seluruh tubuh melalui aorta. Bagian yang ke-9 disebut sebagai ventrikel kanan, yang dimana ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan menyalurkannya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, di mana darah yang tadi saya sebutkan sebelumnya merupakan darah yang kandung oksigennya masih rendah, sehingga harus dibawa ke paru-paru untuk dilakukan proses pertukaran gas. Bagian ke-10 disebut sebagai vena cava inferior. Fungsinya sama seperti vena cava superior, yaitu membawa darah yang kandungan oksigennya sangat rendah untuk ditampung dalam atrium kanan. Bagian yang ke-11 disebut sebagai katup trikuspid, yang dimana katup ini sendiri terletak antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, yang dimana fungsinya untuk menutup atrium kanan sehingga darah tidak dapat masuk kembali ke atrium kanan dan memberikan akses kepada darah untuk masuk ke dalam ventrikel kanan. Oh ya, ini tadi ada fungsi lainnya juga, yaitu selain untuk menghambat darah agar tidak masuk lagi katup mitra tadi, fungsinya untuk menutup atrium kiri agar darah tidak kembali ke atrium kiri dan membuka akses bagi darah untuk masuk ke dalam ventrikel kiri. Bagian nomor 12 disebut sebagai atrium kanan. Sudah saya jelaskan tadi bahwa fungsinya untuk menampung darah yang mengandung oksigen yang sangat rendah. Bagian yang terakhir 13 disebut sebagai katup pulmonalis. Katup pulmonalis ini sendiri berfungsi untuk menghindarkan darah kembali ke dalam ventrikel kanan. Baiklah, itu penjelasan mengenai anatomi jantung beserta fungsinya. Sekarang kita lanjut ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar yaitu sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang dimana fungsinya untuk mengedarkan oksigen dari jantung, bukan mengedarkan oksigen, mengedarkan darah yang kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh agar darah kayak oksigen tersebut dapat diserap oleh sel tubuh dan dijadikan metabolisme tubuh. Kemudian darah tersebut dikembalikan lagi ke jantung karena sudah kotor dan untuk dibersihkan lagi sehingga dapat dipergunakan lagi untuk proses metabolisme tubuh atau untuk menghasilkan metabolisme tubuh. Baiklah, mari kita mulai penjelasan mengenai peredaran darah besar. Dimulai dari ventrikel kiri, yang dimana di ventrikel kiri ini sendiri sudah saya jelaskan di proses sebelumnya bahwa ventrikel kiri berfungsi untuk menerima darah dari atrium kiri, yang dimana dalam atrium kiri ini sendiri terdapat darah yang kaya akan oksigen, diterima oleh ventrikel kiri, kemudian dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, aorta ini nomor 12 melalui aorta, kemudian ke seluruh tubuh melalui arteri. Arteri ini sendiri dibagi menjadi dua cabang, yaitu
cabang untuk tubuh bagian atas di kepala dan tangan nomor 9, dan cabang untuk ke tubuh bagian bawah nomor 7, ke bagian tubuh utama. Dan ini saluran arterinya, ditandai dengan nomor 6. Dan setelah darah yang kaya oksigen tersebut diserap oleh sel tubuh, maka akan dikembalikan ke jantung melalui vena. Melalui vena ini nomor 5, karena darah tersebut telah diserap kandungan oksigennya, maka akan dikembalikan ke jantung untuk diproses lagi, untuk dibersihkan lagi karena darah tersebut sudah kotor. Diproses lagi, dikembalikan ke jantung. Dan di sini bagian yang saya sebutkan tadi yang warna biru ini, vena cava superior dan vena cava inferior, saluran yang menghubungkan ke atrium kanan, yang dimana tempat menampung darah yang rendah oksigen atau kotor. Dan itu merupakan proses peredaran darah besar. Selanjutnya kita ke peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil sendiri merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, yang dimana fungsinya sendiri untuk membersihkan darah yang kotor atau darah yang rendah oksigen agar mengandung oksigen kembali melalui proses pertukaran gas di paru-paru, seperti yang saya jelaskan di anatomi jantung sebelumnya, tepatnya di alveolus paru-paru. Jadi kita mulai saja prosesnya. Prosesnya dimulai dari ventricle kanan, yang dimana ventricle kanan menerima darah yang rendah oksigen dari atrium kanan, yang dimana darah yang rendah oksigen tadi dikumpulkan di atrium kanan, kemudian diseluruhkan ke ventricle kanan, dipompakan melalui saluran yang disebut sebagai arteri pulmonalis yang terhubung ke paru-paru. Yang terhubung ke paru-paru disalurkan di arteri pulmonalis nomor 10 ini, kemudian ke paru-paru nomor 8. Dan di paru-paru ini sendiri, darah yang kandungan oksigennya rendah akan mengalami proses pertukaran gas, yang dimana darah menyerap oksigen di sini dan membuang karbon dioksida sehingga darah kembali bersih atau mengandung oksigen. Setelah darah bersih atau mengandung oksigen lagi, maka akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kembali ke vena pulmonalis nomor 11. Dan kemudian kembali lagi ke jantung, ke tempat menampung darah yang kaya akan oksigen di nomor 2, yaitu di atrium kiri, dan di atrium kiri, tempat menampung jantung, dan kemudian diterima lagi oleh ventricle kiri, dan darahnya disebarkan lagi ke seluruh tubuh yang sudah mengandung oksigen, dan akhirnya kembali lagi ke sistem peredaran darah besar, dan kembali lagi ke sistem peredaran darah kecil, dan begitulah seterusnya di dalam tubuh kita. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai anatomi jantung beserta fungsinya dan juga sistem peredaran darah manusia. Apabila ada kekurangan kata dan kekurangan pengetahuan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.